Sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali ya dalam serial ulasan NLP kita. Kali ini kita ingin sedikit mengulas tentang lanjutan lah perkenalan kita tentang NLP gitu. Sahabat-sahabat sekalian, saat kita belajar NLP ya, jadi sebetulnya kita itu sedang belajar tentang pola ya. Jika dalam dunia psikologi kita sebetulnya akan nanti bisa menemukan nih ada istilah yang disebut dengan behaviorisme ya. Behaviorisme ini adalah sebuah teori ya perkembangan perilaku manusia yang dapat diukur, diamati, dipelajari gitu ya, tentang seperti apa tuh manusia merespon setiap stimulus yang ada di dalam perjalanan hidupnya gitu. Jadi setiap kejadian yang kita alami langsung secara berulang-ulang ya, dia itu telah berubah gitu menjadi stimulus terhadap pikiran dan perasaan kita. Peristiwa-peristiwa yang kita alami menjadi stimulus untuk pikiran dan perasaan kita. Jadi kemudian dari sini ya, tanpa kita sadari ternyata respon kita terhadap stimulus yang berulang-ulang itu inilah kemudian menjadi pola yang sama gitu ya, berulang jadi pola yang sama, kemudian menjadi kebiasaan kita dalam setiap kali kita menerima stimulus yang sama atau hampir sama, terlepas dari respon positif atau negatif yang kita berikan, maka polanya sebetulnya sudah terbentuk gitu. Nah, kita tentu pernah tahu ya, pada beberapa tahun yang lalu sempat tersebar tuh ada video anak-anak yang sedang disuntik imunisasi di sekolahnya. Ada satu anak yang mengeluarkan kata-kata kasar dan ucapan buruk tuh saat jarum suntik itu menembus di kulit bahunya gitu. Sementara di tempat lain dengan peristiwa yang hampir sama, seorang anak yang juga disuntik waktu itu imunisasi, ternyata ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan kalimat-kalimat yang baik, pujian kepada Allah gitu ya, disambungkan dengan istighfar saat jarum suntik itu masuk menembus kulit di bahunya gitu. Apa yang menyebabkan respon kedua anak itu berbeda? Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah yang kemudian yang tadi kita maksud dengan pola gitu. Karena pola berulang yang mereka alami itu sangat mungkin berbeda. Ya, bisa jadi anak yang terbiasa di lingkungan di lingkungannya itu mendengar atau melihat, merasakan pengalaman yang kurang nyaman buat dirinya ya, yang ia alami adalah pembiasaan mengeluarkan kata-kata caci maki dan sejenisnya. Ya. Sementara di tempat lain ada juga anak-anak yang terbiasa mendengar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang santun dan baik, dan ini pun menjadi pembentuk pola di dalam diri seorang anak itu. Jadi setiap pola berulang ini kemudian membentuk sebuah kondisi dalam mental manusia yang lebih dikenal dengan istilah belief nantinya ya. Jadi belief itu adalah kumpulan keyakinan pada diri seseorang yang disadari telah berulang nih dalam hidupnya gitu. Setiap manusia sangat mungkin tuh menjalani hidupnya dengan masih terus membawa belief yang negatif kemana-mana. Ini adalah yang kita pelajari di dalam NLP itu seperti apa kita bisa mengendalikan dan mengelola belief kita gitu. Nah, seperti apa kita mengenali pola berulang dalam hidup kita? Belief apa yang kemudian kurang memberdayakan kita ya? Kemudian kita perlu kelola menjadi sebuah kumpulan keyakinan baru yang lebih memberdayakan kita gitu. Disitulah nanti perannya NLP gitu. Misal dalam dunia bisnis ya teman-teman sekalian, ada kalanya pengalaman seseorang ya ditolak saat melakukan penawaran, misalnya saat dia kemudian melakukan penjualan sering berulang gitu. Jadi nawarin sesuatu ditolak, itu sangat mungkin ya. Ini pengalaman ini akan menghadirkan belief negatif pada diri seseorang gitu. Sangat mungkin seseorang merasa bahwa bisnis ini bukan dunianya. Melakukan penjualan adalah sesuatu pekerjaan sulit gitu ya. Dan berjuta belief lain yang sangat mungkin hadir dalam kebiasaan seseorang merespon sebuah stimulus yang berulang dari pengalamannya menerima penolakan tadi itu. Namun akan berbeda dengan orang-orang yang pola berulangnya itu mendapatkan penerimaan dan kemudian dia menjadi orang-orang yang kemudian memiliki belief bahwa kemudahan-kemudahan dalam proses penjualannya ini
sangat mungkin jadinya beliefnya adalah sebuah keyakinan bahwa bisnis yang sedang dia jalani ini adalah benar-benar gue banget gitu kalau istilah orang sekarang itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di NLP kita belajar bagaimana pola berulang dari setiap pengalaman di dalam hidup kita. Kemudian dengan kesadaran kita bisa memutus pola berulang yang kita anggap kurang memberdayakan kita. Ya, nanti dalam bahasan kita berikutnya nih, kita akan mengenal tuh nanti ada istilah pattern interrupt. Ya, jadi bagaimana NLP itu bisa menjadi alat yang sangat membantu kita dengan mudah untuk membenahi diri kita. Kita perlu nih terus menerus membangun pola positif dalam diri kita gitu. Bikin pola yang baru dalam diri kita untuk menggantikan pola-pola atau belief yang kurang memberdayakan yang bisa jadi selama ini ternyata mendominasi diri kita gitu. Nah, proses pembelajaran kita di dalam membangun pola baru yang memberdayakan ini perlu terus dilakukan tanpa henti. Nah, dalam NLP kita akan mengenal ada istilah progresif ya. Kalau dalam dunia perusahaan kita kenal juga nanti ada istilah continuous improvement. Sementara dalam bahasa dakwah kita akan mengenal juga nanti ada istilah istimroriyah gitu. Nah, stimulus bisa apa aja sahabat-sahabat sekalian. Namun bagaimana responnya adalah pilihan kita ya. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas bagaimana di NLP ini kita belajar ibarat menonton tayangan di sebuah TV, remote-nya kita yang pegang gitu. Jadi sebagaimana kemudian bahasan di video kita sebelumnya itu, kitalah yang menjadi bos atas pilihan-pilihan kita. Kita menjadi pribadi merdeka yang kemudian memiliki banyak pilihan dalam hidup kita, pilihan terbaik yang memberdayakan kita gitu. Ada seorang ulama besar ya di Mesir ya, namanya Imam Syahid Hasan Al-Banna, pernah tuh berpesan sahabat-sahabat sekalian. Kata beliau, jadilah kamu manusia yang seperti pohon yang memiliki buah-buahan. Apabila dilempar dengan batu, pohon itu bahkan melempar manusia dengan buah-buahannya gitu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita dicaci maki gitu ya, tak perlu kemudian kita membalas dengan memberikan respon yang buruk. Jadi tetaplah berikan orang-orang tersebut respon terbaik kita. Berikanlah sikap dan perilaku yang menunjukkan kebaikan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, ketika mereka dicaci maki oleh penduduk, ketika mereka berdakwah dengan kondisi yang sangat sulit, bahkan pada saat itu mereka justru terus berjuang menyebarkan dakwah kepada penduduk di sana, menunjukkan akhlak terbaiknya gitu. Begitulah pola yang berulang yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga bisa menjadi belief bagi para sahabat ya, kemudian sampai kepada ulama-ulama, sampai juga kepada orang-orang soleh, lalu pada diri kita hari ini gitu ya. Sebuah belief bahwa pentingnya memberikan respon terbaik dari stimulus yang sangat mungkin kurang membuat kita nyaman. Nah, mari kita kemudian pelajari pola berulang dalam hidup kita, sahabat-sahabat sekalian. Putuskan semua pola yang menurut kita tidak memberdayakan. Kemudian kita perlu terus tumbuh dengan membuat belief-belief baru kita, dengan pola berulang kita yang baru, pola kita yang memberdayakan secara terus menerus. Ini tadi kita sebut istilahnya apa? Continuous improvement ya. Nah, kita hari ini punya tools yang namanya NLP. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi ulasan kita di video-video berikutnya. Tetap ikuti serial NLP kita. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.